Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mubarak insyaallah untuk salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjut tausiah atau kajian atau kuliah subuh. Semoga bermanfaat untuk kita. Yang ini kita jadwal insyaallah setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis selama 4 hari 1 pekan insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, pada para jamaah semuanya, dan dimudahkan semuanya oleh Allah SWT urusannya, dan diberkahi harta dan rezeki kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Keduanya semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya apa kemarin? Khasyah. Yang kemarin kita jawab khasyah. Khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bahwa disyariatkan bagi kita semuanya untuk berdoa kepada Allah SWT, minta kepada Allah SWT biar rasa takut masuk kepada kita, baik ketika kita sendirian maupun ketika kita di hadapan orang banyak. Di dalam hadis riwayat Nasa'i dan Hakim, hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah bersabda, wa as'aluka khasyataka, dan aku mohon kepadamu ya Allah rasa takutmu. Halaman 72. Wa as'aluka khasyataka, dan aku mohon kepada kamu ya Allah rasa takut kami kepada Engkau ya Allah, fil ghaibi, ketika dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah rasa takut, wasyahadah, dan juga ketika di keramaian. Ini penting dan ini doa yang kita panjatkan, karena fitnah zaman sekarang ini ketika seorang sendirian di kamarnya, kemudian dia berpegang HP-nya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau ketika kalian bepergian sendirian, tidak ada yang tahu kecuali Anda dan Allah Subhanahu wa taala, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perbuatan kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, wahai hamba Allah, hendaknya kamu takut terhadap hari kiamat dan kejadian-kejadian yang dahsyat yang akan terjadi pada saat itu. Caranya bagaimana? Dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan dan melaksanakan perbuatan yang diwajibkannya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada hari kiamat dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Bagaimana caranya? Dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita menjaga salat lima waktu ini. Menjaga salat lima waktu bagian daripada menunjukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kamu dahulu tidak mendirikan salat, maka diancam dengan neraka saqar. Maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tegakkan kewajiban-kewajibannya, kita laksanakan. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 33, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas
nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, dipanggil seluruh manusia termasuk kita, orang-orang Tabak Mulia dan sekitarnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas taqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wahsyaw yauman, takutlah pada suatu hari. La yajzi walidun an waladihi, yang mana orang tua tidak bisa menolong anaknya. Hari itu orang tua tidak bisa menolong anaknya. Kalau sekarang masih bisa. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, dan juga anak tidak bisa menolong orang tuanya. Masing-masing urusan sendiri, dan masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa tadi? Ya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya terkait dengan rasa takut ini, bahwa disyariatkan bagi kita, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangis, kita mengingat dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyesal dan berusaha tidak mengulangi lagi. Dan kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ini menangis yang mulia. Menangis yang mulia, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nangis karena hilang banyak duit ya, ini berbeda. Ini nangisnya karena Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dibuat, menyesal, dia menangis. Bahkan dia akan mendapatkan perlindungan di hari di mana ketika dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dia menangis, akan mendapatkan perlindungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Syekhon, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan, 7 orang yang dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang sibuk mengurus diri sendiri dan mencari naungan, dan di situ tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu orang yang akan mendapatkan naungan siapa? Wa rajulun dzakarallah khaliyan. Orang yang dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, khaliyan, dalam keadaan sendiri. Fa fadat 'ainahu, kemudian meneteskan air matanya. Dia mengingat akan surga Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat akan neraka Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita ya yang kita melanggar batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita langgar, kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nangis ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikuatkan orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, khasyah, rasa takut ini. Ya, khasyah ini, dan sampai dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari api neraka. Akan dijauhkan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Nasa'i, hadis yang sahih, la yalijun nara ahadun, tidak akan masuk neraka. La yaliju an-nara ahadun, seseorang tidak akan masuk neraka. Siapa? Yabki min khasyatillahi azza wa jalla, yang dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'udal labanu fid dur'i, sehingga air susu kembali ke payudara, ke kantongnya. Hatta ya'udal labanu fid dur'i,
Wala yastami'u ghubarun fi sabilillah, dan tidak akan berkumpul debu-debu yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Debu-debu yang bertebaran di medan perang. Wa dukhanu jahannam, dan asap api ya, wa dukhanu jahannam fi man khiri imri'in abadan, fi man khiral imri'in abadan. Wala yastami'u ghubarun fi sabilillah, dan tidak akan berkumpul debu-debu yang bertawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhanu jahannam, dan asap jahannam fi man khiram ri'in abadan, di dalam lubang hidung seorang selamanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijauhkan dari api neraka. Ya, orang yang takut karena Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari api neraka. Ini terkait dengan khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih kaitannya dengan rasa takut yang ini dengan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa? Min qatrataini, dua tetesan. Wa atharaini, dan dua bekas. Yang pertama, qatratun min dumuhi fi khasyatillah, tetesan yang dia menetes, air matanya menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena Allah Subhanahu wa taala, dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatratu dammin nuhrahu fi sabilillah. Kemudian tetesan darah yang dia tumpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berperang sampai mana meneteskan darahnya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal asaron fa asarun fi sabilillah wa asarun fi faridatin min faraidillah. Dan satu bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bekas yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dampak bekas yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia karena melaksanakan kewajiban di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, salah satunya kita sholat subuh secara berjamaah, ini kewajiban bagi kita. Menjaga sholat lima waktu, kewajiban bagi kita. Menunaikan zakatnya, kewajiban bagi orang yang sudah menyampaikan nisabnya. Dan juga kewajiban haji bagi orang yang sudah mampu. Ketika seorang melaksanakan kewajiban yang Allah embankan, ini merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya wahai orang yang berilmu, wahai para penuntut ilmu, hendaknya kamu mempelajari ya firman Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya para ulama yang berilmulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya kalau kita ingin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita pelajari bagaimana ketika orang di alam kubur, bagaimana orang mukmin ketika di alam kubur, bagaimana orang kafir ketika di alam kubur, bagaimana ketika disiksa di neraka, bagaimana di padang mahsyar. Ketika tahu dahsyatnya seperti itu, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus thalabul ilmi, terus mencari ilmu, sehingga dengan ilmu ini akan menanamkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
Innama yasyallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya hanya para ulama, itu orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian daripada ibadah. Tadi disyariatkan bagi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut kita ketika sendirian maupun di hadapan orang banyak. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ikuti coba. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ini terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa dibaca dalam salat kita, dalam sujud kita atau sebelum salat kita, dan dibaca kapan saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hendaknya takut kepada hari kiamat yang dahsyat. Kemudian juga kita berusaha menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena banyak faedahnya orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, di antaranya akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kemudian tidak akan dimasukkan ke neraka ketika orang naik menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika menangis karena Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.